Halo, salam satu data. Hari ini kita akan kembali meneruskan pengisian Dapodik pada versi 2023 versi D. Nah, kemarin setelah kita berhasil melakukan patching atau update aplikasi Dapodik ke versi 2023D, nah saat ini kita akan mencoba untuk melakukan pengisian dan melakukan sinkronisasi nantinya, gitu ya. Jadi hari ini saya akan mencontohkan bagaimana untuk menyelesaikan invalidnya yang ada pada Dapodik versi 2023D ya. Jadi teman-teman silakan. Yang pertama adalah masuk ke menu validasi ya. Silakan klik menu validasi lokal. Nah, di sini kita menemukan bahwa ada beberapa invalid ya. Dan ini akan saya buka semua untuk Sarpras, peserta didik, GTK, rombel, untuk pembelajaran nilai sampai dengan menu referensi. Nah, di sini kita menemukan invalid yang cukup banyak untuk semester yang genap ini tahun 2023 versi D. Nah, sebelum melakukan perbaikan atau menghilangkan menu invalid yang cukup banyak ini, di sini teman-teman juga saya sarankan untuk mendownload buku panduannya di sini ya. Kemudian teman-teman menjadikan ini adalah dasar acuan bagi teman-teman operator baru terutama ya, atau memang yang belum terbiasa atau masih belajar di dalam melakukan pengisian Dapodik ya. Jadi pastikan teman-teman membaca buku panduan aplikasi Dapodiknya. Nah, ini sudah saya download. Nah, kita akan menghilangkan menu-menu invalid yang ada pada Dapodik kita. Nah, di sini saya copy. Saya akan buat sebuah tab baru gitu ya, biar kita bisa. Jadi sebenarnya teman-teman bisa download ini ya, invalid-invalidnya teman-teman bisa download. Atau kalau saya pribadi adalah saya buka tab berikutnya ya. Jadi saya akan melihat di sini, kemudian saya membenarkannya di tab yang sebelahnya ya. Jadi saya tinggal duplikat saja dua tab. Yang pertama di sini adalah data periodik sekolah ya, untuk periode genap belum diisi. Nah, kalau teman-teman baru, teman-teman operator baru, teman-teman bisa cari di buku panduannya, kemudian teman-teman ketik periodik. Nah, ini ada menu periodik ya. Jika ada ketidaksesuaian data, operator satuan pendidikan dapat memperbaiki data tersebut di menu data periodik yang terdapat pada menu sekolah. Jadi, data rinci sekolah itu adanya di menu data periodik yang ada pada menu sekolah. Jadi, teman-teman silakan buka Dapodiknya. Di sini ada menu sekolah. Kemudian teman-teman akan menemukan data periodik. Jadi, untuk kolom yang pertama ini, data periodik ini belum diisi, teman-teman cukup masuk ke menu sekolah dan data periodik. Nah, di sini teman-teman mengisikan data periodiknya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa informasi ini hanya untuk tutorial edukasi semata ya. Ini jadi teman-teman silahkan isi. Kemudian jangan lupa pilih listriknya, sesuaikan dengan yang ada di real sekolah. Kemudian daya listriknya, misalnya di sekolah saya, kemudian ketersediaan listrik sepanjang waktu. Nah, di sini bersedia menerima BOSP ya, bos ya, ini jawab iya. Kemudian sertifikasi sekolah disesuaikan dengan ISO-nya ya, sudah ISO berapa, atau kalau 2000 belum, atau memang sedang dalam proses di BNSP untuk sertifikasi ya. Kemudian akses internet sediakan dengan yang ada. Kemudian akses internet lainnya jika memang ada silahkan diisi. Nah, kemudian teman-teman silahkan klik menu simpan di sini. Data sekolah sudah tersimpan ya, rincian longitudinal ya sudah terisi. Jadi teman-teman tinggal di refresh saja di sini. Oke, untuk invalidnya sekarang sudah berkurang ya, jadi 1. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk mengisi data rinci sanitasi sekolah untuk periode genap 2022. Nah, untuk poin ini, ketika teman-teman mengisi ini, menunya adalah di menu sekolah. Masih yang tadi itu ada di samping data periodik ya. Di sini ada menu sanitasi. Nah, di sini ada catatan, sebelum mengisikan jumlah jamban, harap isikan terlebih dahulu sarana kloset pada menu alat yang berada pada kamar mandi atau WC GTK atau peserta didik beserta dengan jumlah pada data periodiknya. Nah, maksudnya adalah teman-teman ketika ingin melakukan pengisian ini, data yang ada di sini itu nanti secara otomatis akan muncul ya untuk total pengisian wastafel dan jambannya. Jadi teman-teman lakukan dengan cara masuk ke menu Sarpras. Teman-teman masuk dulu ke menu tanah dan bangunan, kemudian di bagian tanah ini teman-teman klik gitu ya. Kemudian teman-teman lakukan menu aksi ya. Menu aksinya adalah teman-teman melakukan salin data periodik yang semester lalu. Jadi caranya teman-teman akan melakukan salin data, copy data yang teman-teman sudah isi pada semester yang lalu. Jadi teman-teman silahkan klik ya.
dan kemudian tunggu ini sampai berhasil dan oke. Nah, nanti di menu alat dan angkutan dan buku, di bagian contohnya di sini adalah ruangan WC. Di sini saya contohnya adalah WC murid laki-laki. Nanti teman-teman akan menemukan di sini sudah diisi, misalnya untuk kloset jongkok ini statusnya ada berapa, kemudian jumlah yang layak digunakan berapa. Jika teman-teman statusnya di sini belum diisi, caranya adalah teman-teman cukup klik di sini, gitu ya. Kemudian teman-teman klik menu aksi ini, kemudian teman-teman isi menu periodiknya. Nah, di sini jumlah totalnya diisi, jumlah yang layak digunakan ada berapa, gitu ya. Jadi caranya teman-teman cukup dengan salin data periodik ini dan pastikan di alat ini teman-teman pilih jumlah WC-nya misalnya di sini. Nah, di sini akan muncul. Nah, untuk yang saya sebut tadi misalnya contohnya adalah seperti ini ya. Teman-teman itu cukup ubah, kemudian teman-teman simpan, teman-teman ubah lagi, kemudian teman-teman simpan. Kemudian teman-teman sesuaikan jumlah totalnya berapa. Ya, misalnya di sekolah saya itu di sini harusnya di menu ini ya. Di sini misalnya ada 1 dan layak 1 disimpan. Untuk cerminnya juga misalnya ada 1, teman-teman isi juga jumlah yang layak adalah 1. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi pastikan teman-teman mengisi ini. Setelah itu baru teman-teman masuk ke menu sekolah lagi, kemudian di sanitasi, dan teman-teman mulai melakukan pengisian ini. Sumber air misalnya di sekolah saya menggunakan pompa sendiri. Oke, pengisian data sanitasi ini sampai di ayo minum air ini teman-teman sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing ya. Kemudian teman-teman jangan lupa klik simpan setelah itu. Kemudian data sanitasi berhasil dibuat. Nah, setelah itu selesai, teman-teman bisa melakukan refresh di sini. Dan harus saya sampaikan kondisi yang ada di sini sanitasi itu teman-teman silakan konsultasi atau sesuaikan dengan kondisi real yang ada pada sekolah ya. Jadi ini silakan koordinasi dengan Wakas Sarplasnya atau teman-teman dari bagian Sarplas. Nah, kemudian ini sudah selesai. Di bagian Sarplas ini juga tinggal kita refresh karena kita sudah salin data periodik tadi ya. Jadi di bagian Sarplas itu sudah 0 dengan cara teman-teman salin tadi data periodiknya ya. Jadi teman-teman sudah selesai. Kemudian berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah di menu peserta didik. Nah, peserta didik ini caranya juga sama, teman-teman masuk ke aplikasi Dapodik, kemudian masuk ke peserta didik. Nah, di sini ada peserta didik. Ini di oke saja. Nah, di sini di bagian ini teman-teman cukup klik yang namanya salin data periodik ya. Jadi teman-teman salin data periodik akan muncul. Tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik pada semester yang lalu. Apakah Anda yakin? Jawab saja iya. Kemudian tunggu sampai ini selesai disalin. Kemudian ini sukses dan errornya tidak ada, oke. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman cukup melakukan refresh juga untuk poin yang peserta didik. Oke, dari 2200 sekian ternyata invalidnya sekarang saat ini masih tersisa 2 punya saya ya. Jadi di sini yang pertama adalah ini belum masuk rombel karena rombelnya belum kita create lagi tadi ya. Kemudian peserta didik atas Dimas ini belum menghasilkan penghasilan ayah dengan benar. Ini adalah bug yang kemarin, karena kemarin sudah diisi sebenarnya ya. Nah, kemudian kita akan melakukan yang berikutnya adalah, ini kita biarkan saja dulu untuk yang rombel karena kita belum buat. Sekarang kita masuk ke ini untuk mengisikan penghasilan ayah dengan benar. Nama siswanya adalah Dimas Juliasta ya. Nah, kemudian di bagian penghasilan ayah, di sini statusnya adalah kosong ya. Teman-teman silakan isi penghasilan ayahnya sesuai dengan kondisi real yang ada, kemudian teman-teman simpan. Oke, ini sudah ada, sudah saya isi untuk penghasilan ayah. Kemudian ini kita lihat lagi. Oke, ini sudah tinggal 1 ya, tinggal 1 yaitu untuk rombel. Ada 2237 yang belum masuk ke dalam rombel. Nah, kemudian untuk GTK, wakil kepala sekolah tidak diperkenalkan lebih dari 0. Kenapa? Karena rombelnya memang belum kita buat ya. Kemudian riwayat pendidikan formal GTK Putri Jenang SD memiliki selisih antara tanggal lahir dengan tahun lulus di bawah sama dengan 18 tahun saat ini. Nah, ini nanti coba kita lihat. Kemudian ada GTK telah berumur 61 tahun, ini sudah pensiun. Jadi ini harus kita ganti menjadi non PNS ya, karena beliau ini barusan pensiun di bulan Desember kemarin ya. Ini sudah.
Kemudian yang berikutnya adalah di bagian rombel. Nah, di sini di bagian data rombel, teman-teman lihat bahwa ini memang masih kosong ya, karena di rombelnya belum ada. Sesuaikan dengan rombelnya, ini adalah rombel yang semester ini ya, yang genap. Jadi ini memang belum tercreate. Jadi di sini saya klik menu aksi. Di menu aksi ini hanya ada lanjutkan semester. Jadi kita akan melanjutkan semester dari ganjil kemarin ke versi genap. Jadi caranya adalah teman-teman klik lanjutkan semester. Di sini teman-teman pilih rombelnya yang kemarin yang sudah terbuat. Kemudian teman-teman klik iya saja ya, sampai semua rombelnya ini terisi kembali ya. Jadi silakan teman-teman lakukan sampai semua menu aksi ini, semua kelas yang ada di lanjutkan semester ini habis terisi. Ya, silakan diisi. Nah, ini setelah semua rombel saya sudah lakukan lanjutkan semester, totalnya punya saya adalah 65 rombel. Dan ini semuanya sudah saya naikkan semua statusnya ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke menu fasilitasi lokal lagi. Teman-teman akan melakukan refresh kembali untuk menu rombongan belajar. Ya, jadi di sini rombongan belajarnya sekarang invalidnya jadi banyak ya. Jadi banyaknya kenapa? Karena JJM-nya itu belum kita isi ya. Kita baru membuat sebuah rombel, sementara JJM-nya belum kita isi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika teman-teman masuk ke menu pembelajaran, ini untuk semester genap ini belum kita isi. Jadi memang masih kosong. Jadi ini invalidnya jadi semakin banyak gitu ya. Kemudian untuk saya juga, ini adalah karena ini adalah punya saya adalah SMK. Saya itu ada mata pelajaran pilihan ya. Jadi ada tambahan mata pelajaran pilihan. Nah, di sini saya wajib menambahkan yang namanya mata pelajaran pilihan ya. Ini karena untuk SMK Kurmer. Jadi di sini nanti saya harus menambahkan rombelnya juga, rombel yang sudah saya buat di semester kemarin. Caranya sama, teman-teman pilih lanjutkan sampai semuanya selesai juga ya. Ini akan saya lanjutkan. Ini hanya untuk kelas 11 saja ya, yang memiliki mata pelajaran pilihan itu. Untuk SMK Kurmer itu hanya pada ke tingkat kelas 11. Saya akan lanjutkan sampai semua rombelnya selesai. Oke, ini sudah semuanya ya, sudah semua saya naikkan. Kemudian saya akan masuk ke validasi lokal lagi. Kemudian di sini dilihat untuk menu rombelnya ya. Di sini ada 814 tadi. Nah, di sini terdapat siswa yang belum ada tadi, kemudian kita refresh. Nah, sekarang tinggal 65. 65 ini adalah jumlah rombel saya yang belum saya isikan pembelajarannya. Nah, untuk bagian rombel sendiri ini agar teman-teman cepat sinkron, teman-teman sebenarnya cukup menginputkan satu saja dulu di sini ya. Misalnya, saya akan mengisikan satu saja guru saya di sini yang akan mengajar dan mengisi di rombel ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman kekurangan waktu untuk mengisi semuanya, setidaknya teman-teman cukup mengisikan satu mapel saja. Yang penting teman-teman sudah bisa sinkron terlebih dahulu. Teman-teman isikan, sesuaikan dengan jumlah jamnya, kemudian teman-teman simpan untuk satu kelas saja gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah simpan di satu kelas, teman-teman refresh kembali, ini sudah menjadi 64. Dan teman-teman cukup melakukan untuk kelas-kelas yang lain ya. Jadi teman-teman silakan buka kelas yang lain, dan teman-teman cukup mengisikan satu saja guru mapelnya setidaknya ya. Jadi teman-teman mengutamakan itu agar bisa teman-teman lakukan sinkron terlebih dahulu. Atau teman-teman jika memang rombelnya sedikit, dapat menyelesaikan semuanya sekaligus ya. Bagi teman-teman yang mungkin rombelnya tidak sebanyak ini, bisa menyelesaikannya semua kemudian baru sinkron ya. Kemudian di pembelajaran saya refresh. Oke, ini tidak ada masalah. Kemudian dinilai, dan sini juga tidak ada invalid ya. Jadi PR saya itu adalah menyelesaikan di sini tadi. Nah, ini peserta didik karena rombelnya tadi sudah kita masukkan, saya cukup refresh saja, dan nanti ini akan hilang harusnya. Ini sudah berubah menjadi 0 ya. Jadi teman-teman lihat di sini sudah menjadi 0. Kemudian warningnya menjadi banyak karena harus mengisikan alamat desa kelurahan dengan benar. Jadi ini fitur baru ya, yang teman-teman harus mengisikan data siswa untuk alamatnya sampai sedetail-detail mungkin gitu ya. Nah, kemudian sini sisa tinggal GTK, saya refresh. Nah, di GTK saya ini juga harusnya berkurang ya, karena di sini sudah selesai. Nah, hanya ada tinggal 2 ini yang harus saya selesaikan untuk invalidnya gitu ya. Nah, ini kemudian jika teman-teman sudah menyelesaikan ini semua, teman-teman dapat melakukan lanjut sinkronisasi.
Nah, ini belum saya selesaikan. Jadi bagi teman-teman silakan yang punya cara sendiri atau lihat cara ini juga boleh. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas bersama. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.